sempurna, maka kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang oleh para petugas ini sudah dilakukan pelatihan. Pada saat itu kurang lebih 7 hari. Pada saat di embarkasi Batam, para petugas itu diberikan bimbingan dan pelatihan, bimbingan teknis, BIMTEK, seputar hal-hal yang berkenaan dengan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Apatah lagi kita akan memasuki puncaknya. Kalau dulu disebut dengan Armina, istilah singkatannya, hari ini beberapa tahun ini disebut dengan istilah singkatannya Armusna. Jadi Armusna itu singkatan 3 tempat. Arnya Arafah, Musnya Musdalifah, Nanya Mina. Jadi kalau masih ada yang bertanya-tanya apa itu Armusna, adalah singkatan 3 tempat tadi. Sebagai gambaran secara geografis, sebagai gambaran secara geografis, dan ini karena puncaknya nanti kita bersama-sama menyisir satu demi satu persoalan yang berkemungkinan akan kita temui. Sebagai pengantar awal, kami mengharapkan dari tim kesehatan, dari Bapak Dr. Bayu, menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan, apa saja yang perlu kita siapkan, wabil khusus ketika masih menghadapi ini berangkat ke Armusna. Yang kalau saya hitung, insya Allah kurang lebih 10 hari Bapak Ibu ya. Memang keputusan yang dipastikan oleh pemerintah Arab Saudi memang belum keluar, tapi tentu sudah ada perkiraan awal. Sebagaimana yang kita melihat dari potongan-potongan video yang ada di YouTube itu, ada potongan-potongan video, kadang-kadang ada di TikTok, ada di Capcut dan seterusnya. Bapak Menteri Agama, Pak Profesor Nasaruddin Amir mengatakan, Pak Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, insya Allah wukuf di Arafah musim haji 1446 2025 ini mudah-mudahan memang bisa jatuh pada hari Jumat. Ini Allah. Luar biasanya kalau memang seandainya jatuh pada hari Jumat, kita masuk kepada istilah yang disebut oleh para ulama sebagai haji akbar. Jadi 2 kemuliaan yang kita dapat. Apa 2 kemuliaan itu? Kemuliaan pertama adalah kemuliaan berada di sebaik-baik tempat di dunia. Ada hadis Nabi, ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Talha Hasan, mantan Menteri Agama pada masanya dulu. Pak Profesor Talha Hasan, Menteri Agama pada masanya dulu, ada sebuah buku beliau, Selamat Datang Para Tamu Allah, judulnya. Itu mengatakan apabila wukuf di Arafah itu jatuh pada hari Jumat, dia mendapatkan 2 kemuliaan. Satu, sebagaimana hadis Nabi yang menjelaskan, seutama-utama tempat, semulia-mulia tempat adalah Padang Arafah. Padang Arafah itu kurang lebih luasnya 3,5 kali 2,5 kilometer. Yang kalau pakai hektar, boleh dibuka, itu di searching, kurang lebih 800 hektar lokasinya. Sebagaimana kita lihat kemarin pada saat penyembelihan hewan dam itu, kan ada pelang berwarna kuning, tulisannya Bidayatu Arafat. Jadi Bidayatu Arafat itu pelangnya besar, agak kayak model arrow panah gitu, kuning, pakai tongkat besi besar itu. Itulah pertanda batas-batas yang disebut dengan wilayah Arafah. Jadi wilayah Arafah itu sudah kelilingi. Nah, disitulah nanti kita akan wukuf. Termasuk di tengah agak tengah-tengah situ yang disebut dengan Jabal Rahmah kemarin tuh. Yang kemarin memang saat ini ternyata kondisinya sedang ditutup, kita tak bisa masuk karena sedang dilakukan nampaknya renovasi beberapa tempat nampaknya. Jadi dilarang kita untuk naik ke sana. Di samping memang agak banyak terjadi kadang-kadang tindakan kriminal, yaitu yang dipaksa memakai sorbannya, itu kemudian di fotonya dibintainya sekian real itu. Jadi menghindari kasus itu, karena beberapa tahun yang lalu informasinya itu terjadi tindak kekerasan, dipukul. Jadi ada saudara kita dari Indonesia bagian timur itu dipakainya, di fotonya, pokoknya ditagihnya secara paksa, dibukanya tasnya, marah dia. Bahkan orang itu didorongnya jatuh sampai berurusan dengan pihak kepolisian. Maka berkenaan dengan itu, nampaknya kemarin pemerintah Arab Saudi melakukan antisipasi. Kita pun nampaknya hanya bisa melihat
Ya bisa agak dekat dari Jabal Rahmah tapi tak bisa manjat nampaknya. Itu kira informasi yang berkenan itu. Nah, lokasi nanti yang akan kita tuju dari haram ini menuju ke Arafah itu jaraknya kurang lebih 31 kilo. 31 kilo itu kalau dari masa tempuh normal sekitar 30 sampai 35 menit saja. Kalau masa normal yang 30 kilo tadi. Tapi karena itu nanti seluruhnya akan menuju ke sana. Seluruh jamaah haji dari penjuru dunia ini semua akan menuju ke Arafah pada hari yang sama, yaitu hidup 8 Zulhijjah. Oleh karena itu tak dapatlah nampaknya kalau kita belum pernah melaksanakan ibadah haji, tak dapat kita membayangkannya sepadat apa. Tapi kita yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji luar biasa dan padat akan memerlukan waktu sekian jam. Itu dari Arafah, dari Tanah Haram ke Arafah. Dari Arafah nanti kita akan bergerak ke Musdalifah. Jaraknya juga tak jauh, hanya kurang lebih 6,5 kilo. 14,5 kilo. Jadi dari Arafah menuju ke Musdalifah itu 14,5 kilo saja. Tapi juga waktunya tak bisa dibayangkan, mungkin berjam-jam masanya. Nah, dari Musdalifah ke Mina hanya 6,5 kilo, 6 kilo setengah saja dari Musdalifah itu ke Mina. Nah, oleh karena itu tentu banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan pada pagi yang mulia ini adalah pemantapannya. Tentu saja kami masih membuka ruang jika ada kesempatan abah ayah bunda, bapak ibu hadirat sekalian para tamu Allah yang masih nanti masih sak persoalannya, masih menjadi pertanyaan-pertanyaan. Itu adalah persiapan kesehatan menjelang Armusna. Yang kedua, tips kesehatan pada saat kita berada di pemondokan. Yang ketiga, tips kesehatan mencegah serangan panas, ya. Terutama kita suhu di sini sekitar range 35 sampai 42 derajat Celcius, ya. Untuk yang pertama, kita cerita tentang panas, ya. Dimana ketika ada panas, yang kita lakukan yang pertama adalah melindungi diri. Ketika panas, mukosa atau jaringan-jaringan berair di tubuh ini mengering, Ibu. Makanya kadang kita buang dahak atau buang ingus keluar darah, ya. Itu sangat sering di situ, ya. Pak Guru juga mengalami mungkin. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama, kita banyak minum air hangat, ya. Yang kedua, jangan langsung air dingin tuh, ya, kalau bisa. Tapi kalau memang tidak terlalu panas, boleh-boleh aja air dingin, ya. Tapi kalau lagi sangat panas, dia terjadi dia mukosa tadi yang kering, ibarat tanah itu kering gitu kan. Tiba-tiba langsung kita korek atau langsung kita buang ingusnya, itu nanti yang kering tadi lepas. Nah, lepasnya tadi itu timbullah darah. Nah, di situ. Nah, kalau sudah ada darah, itu udah pasti bakteri masuk. Nah, disitulah peluang untuk munculnya infeksi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terlalu panas, itu yang sering terjadi adalah kepala pusing atau cepalgia, terus disorientasi. Kadang untuk beberapa kasus pada lansia, dia disorientasi tempat dan waktu. Tiba-tiba jadi kayak bingung gitu, Pak. Karena itu gejala dehidrasi yang paling sering, ya. Selain dari mimisan tadi. Yang ketiga, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu ini orang yang ramah tamah, yang sangat sopan santun gitu, ya. Jadi kadang udah tempat yang kita tuju masih jauh, sendal sudah dibuka. Nah, itu yang paling kita takutkan, ya. Nah, untuk mengantisipasinya, Bapak dan Ibu bawa kresek atau plastik yang steril, ya, yang bersih, yang suci, ya. Nah, atau di tas boleh. Itu kalau bisa sendal itu jangan terlalu jauh dari kita, Bapak Ibu, ya. Nah, itu penting. Nah, terus saya juga mau bertanya, ini yang umroh sunnah kedua, Pak Ustadz, itu siang atau malam nanti, Pak Ustadz? Yang umroh sunnah kedua? Siang, ya. Memang kalau anjuran dari kesehatan itu memang dianjurkan malam,
Kenapa? Karena kalau siang itu sangat ya, kalau untuk yang muda kayaknya nggak masalah lah ya. Nah, cuman kalau yang udah berumur memang berdasarkan di saat siang itu memang sesuatu hal yang butuh tenaga, ya. Nah, kalaupun nanti siang bosan. Nah, kalau ternyata nanti siang, saya boleh nggak minta tolong ke Bapak Ibu, minimal ya beli payung lah. Ya, nah, kalau kita lihat TV di kamar hotel kita hidupkan aja. Siang itu rata-rata warga setempat itu pakai payung. Ya, pakai payung. Jadi kalau kita dari dalam satu rombongan padat gitu kan, nah kita bisa memayungi entah yang ibu-ibu, entah yang nenek-nenek. Kalau kita wukuf. Dua, wukuf. Ketiga nanti tawaf ifadah. Yang keempat nanti sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam tertib. Jika 6 perkara ini kita kerjakan, maka sempurnalah rangkaian ibadah haji kita. Itu. Nah, hari ini yang kita membiasakan sholat di musola ini, sekali-sekali di masjid di samping kita, samping kanan kalau dari sini, samping kiri kalau dari sebelah Bapak. Kami di sana ada juga musolanya di masjid kami di 2 blok ke sana. Itu adalah dalam rangka kita membiasakan diri. Mudah-mudahan setelah kita kembali ke tanah air, kita adalah menjadi orang yang mempelopori sholat berjamaah di masjid kita, sholat berjamaah di musola di surau kita, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Mudah-mudahan Allah menguatkan, memampukan. Masalahnya begini, nanti nih secara sosial kemasyarakatan di tempat kita itu kita akan dipanggil dengan Pak Haji, dipanggil